Bab 1968. Pemuda berjubah hitam. Dia yang duluan melakukan teknik mata ajaib, tetapi dalam hal ini, dia bukan lawan Eric Kin. Dia mundur dengan putus asa, namun Eric Kin mengangkat tangannya lagi, dan kecepatan dua pedang Reiki itu seperti kilat. Dua suara benturan yang sama. Barney Wang berteriak, sepasang kakinya tiba-tiba terkoyak. Meski berhadapan dengan keduanya sekaligus, justru Eric Kin yang menghajar langsung secara bergantian. Namun serangan Eric Kin sangat cepat, dan lawannya kalah di tengah pertandingan. Jarak kecepatan terlalu pendek, seolah-olah keempat suara ini terdengar bersamaan. 4 ledakan bergema di udara. Dua sosok jatuh dari langit sambil berteriak. Eric Kin melayang di udara dan dengan dingin mengeluarkan kedua telapak tangannya. Kedua lutut mereka dihancurkan oleh Eric Kin, dan terkena dua telapak tangan lagi, langsung diremukkan hingga berlutut. Memiliki kemampuan, layak menjadi orang yang menghabisi Huo Rong. Di kursi panggung tinggi, pemuda berjubah hitam itu sedikit terkejut saat melihat ini. Ekspresinya masih tenang, tapi jauh di dalam matanya, ada sedikit ketertarikan pada Eric Kin. Penonton kaget dan terdiam. Semua orang melihat ke bawah dengan tidak percaya. Barney Wang dan Latinos Zhang yang jatuh berlutut di tanah, dengan berteriak dan menjerit. Satu gerakan. Hanya dengan satu gerakan, kedua orang yang sebelumnya menekan 100 orang pasukan es ini, tumbang begitu saja. Pemimpin Qin, apa yang baru saja dia lakukan? Banyak kebingungan di benak semua orang, mereka hanya merasakan sebuah teknik, dan kedua orang ini jatuh dari udara, seolah-olah tidak ada perlawanan. Karena serangan dari Eric Kin, Latinos Zhang dan Barney Wang menjerit, jatuh dari udara dan langsung ke tanah. Pertempuran ini, awalnya berpikir akan sangat mengkhawatirkan, tetapi tidak ada yang berpikir bahwa serangan mematikan Eric Kin, hanya dengan beberapa kedipan mata, dan itu sudah berakhir. Pemimpin Qin terlalu kuat. Apakah dia benar-benar hanya fase transendensi? Aku belum pernah melihat fase transendensi yang begitu kuat. Kecepatan yang sangat cepat, dan serangannya sangat halus, tanpa menerima perlawanan apapun dari lawan, seolah-olah Tuan Qin yakin bahwa lawan tidak dapat memukulnya sama sekali. Dua orang ini pantas mendapatkannya. Dulu mereka mencari masalah dengan pasukan es, tapi sekarang langsung dihancurkan oleh pemimpin Qin. Konspirasi apapun itu hanyalah sebuah lelucon. Banyak sesepuh dari Istana Es Arktik yang datang setelah mendengar berita itu, juga terkejut ketika melihat ini. Basis kultivasi mereka lebih tinggi, dan tentu saja mereka dapat melihat lebih jelas daripada murid lain yang hadir. Bertanya-tanya dalam hati, hanya dengan teknik yang dilakukan oleh Barney Wang dan Latinos Zhang tadi, jika mereka mampu menahannya juga akan kesusahan, jangankan melakukan serangan balik, itu bahkan langsung membuat lawan kehilangan kekuatan untuk bertarung lagi. Ketika semua orang melihat Eric Kin langsung menekan ke tanah dengan jurus telapak Kaisar Iblis, mereka muncul dengan posisi berlutut, dan itu membuat ekspresi semua orang menjadi kebingungan. Latinos Zhang telah meminta Eric Kin untuk berlutut sebelumnya, pada akhirnya lututnya pecah dan jatuh ke tanah dengan sangat menyedihkan. Pemimpin Qin melakukannya dengan baik. Namun semua orang pasukan es melihat Latinos Zhang dan Barney Wang yang berlutut tidak jauh dari mereka, semuanya menunjukkan ekspresi kebencian. Sebelumnya mereka ditipu oleh dua orang ini, dan berpikir bahwa mereka lebih rendah dari yang lain, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pihak lain berkonspirasi di belakang layar. Kamu cari mati. Di alun-alun, Latinos Zhang dan Barney Wang tampak sangat putus asa, dan berjuang untuk merangkak keluar dari lubang. Menatap Eric Kin, mereka hampir menggila, marah hingga ingin menelan mereka berdua. Di depan semua orang, dipukul oleh Eric Kin itu sangat memalukan, tapi itu hal yang kedua.
Apa yang paling tidak dapat diterima oleh mereka adalah, mereka berdua membuat kesalahan besar di depan pangeran kedua. Jika pangeran kedua marah dan berpikir bahwa mereka hanyalah sampah, maka semua yang terakumulasi dalam dekade sebelumnya saat menjadi budak, akan hilang sepenuhnya. Siluet bayangan muncul. Roh mata piton beracun. Latinos Zhang dan Barney Wang berteriak, sekujur tubuh mereka gemetar, dan tiba-tiba mengeluarkan aura membara serta menekan pelatihan mutlak. Meski kaki keduanya dipatahkan oleh Eric Qin, tapi kultivator berbeda dengan orang biasa. Setelah menelan pil mujarab, Reiki bisa pulih kembali ke kekuatan aksinya. Keduanya melakukan serangan yang mengejutkan, dan napas yang kuat menyapu langit dari tanah seperti tsunami yang melonjak. Meski kultivasi mereka berdua tidak sehebat Eric Qin, tetapi bagaimanapun mereka berada di fase transendensi tingkat 9. Duar. Di mana Reiki lewat, udara bergetar dan petir menggelegar. Semua orang pasukan es dipengaruhi oleh Reiki, dan mereka hanya bisa mundur dan terbang keluar. Seluruh langit mendung dengan awan dalam sekejap, langit dan bumi berubah. Menghadapi serangan dari kedua orang ini, Eric Qin tidak banyak berubah. 5 jenis api suci tiba-tiba melayang di atas kepala, dan Reiki Eric Qin menyelimuti tubuhnya. Api suci bersiap menghancurkan Reiki yang bergejolak kapan saja. Latinos Zhang dan Barney Wang, kalian sudah kalah. Tapi tepat sebelum Eric Qin melakukan serangan, di panggung tinggi, suara acuh tak acuh datang. Setelah itu, semua orang melihat pemuda berjubah hitam itu sedikit mengangkat tangannya. Juga tidak melihat seberapa kuat auranya. Seutas energi hitam terbang keluar dari telapak tangannya dengan kilat. Swing. Aura ini menembus di udara, dari seukuran lintasan kecil hingga berbentuk ular piton seketika seukuran gunung. Piton raksasa hitam ini tiba-tiba membuka mulutnya, dan pukulan penuh dari Latinos Zhang dan Barney Wang ditelan dalam sekejap. Dalam sekejap, langit dan bumi menjadi normal kembali. Bersambung. Bab 1969. Tidak lebih dari 2 ekor lalat. Piton raksasa ini sekali lagi berubah menjadi aura hitam, dan terbang kembali ke tangan pemuda itu. Langit yang awalnya gelap, menghilang, dan cahaya terang muncul kembali. Teknik mengejutkan Latinos Zhang mereka berdua tampaknya belum pernah muncul sebelumnya. Pemuda itu menunjuk, mengeluarkan aura. Menghancurkan semuanya. Pemuda ini sangat mengerikan. Serangan pemuda berjubah hitam menyebabkan pupil semua orang yang hadir menyusut, dan dengan sekejap menyadari kehadirannya. Reiki ilmu sihir yang tidak terbendung itu, bahkan tidak bisa dihentikan oleh orang-orang yang hadir, tetapi dimusnahkan oleh pemuda itu begitu dia mengangkat tangannya. Terutama ekspresi kebanyakan tetua menjadi sedikit berubah. Mereka menyaksikan lebih dekat serangan putus asa yang dikeluarkan oleh Latinos Zhang dan lainnya, bahkan fase transendensi puncak juga harus menghindar ke tepi untuk sementara waktu. Tapi pemuda ini hanya mengangkat tangannya sedikit. Teknik macam apa ini? Kekuatan macam apa? Pemuda ini sepertinya tidak hanya jauh lebih kuat dari Barney Wang dan Latinos Zhang, tetapi sepertinya juga tidak kalah dengan pemimpin Qin. Eric Qin memiliki beberapa Reiki, dan menghancurkan keduanya ke dalam lubang, menggunakan beberapa teknik yang terampil untuk memecahkan sebuah masalah yang menghadang. Namun pemuda itu telah menghancurkan kemampuan Latinos Zhang dan lainnya. Banyak orang menilai, dia lebih kuat daripada Eric Qin. Pangeran, kami. Serangan terakhirnya dihadang, wajah Latinos Zhang dan keduanya menjadi pucat. Meskipun mereka masih memiliki beberapa energi yang tersisa, tapi mereka telah kehilangan kekuatan untuk melawan Eric Qin. Terutama pemuda itu sudah berbicara, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka memandang Eric Qin yang sedang berada di udara, dengan keengganan dan ketidakpercayaan. Mereka tidak merasa terkejut,
ilmu sihir itu dihancurkan oleh pemuda berjubah hitam. Bagaimanapun pemuda itu yang menentukan statusnya. Tapi sampai sekarang mereka tidak bisa percaya, mereka sedang kebingungan setelah dikalahkan oleh Eric Kin dengan satu serangan. Siapa Eric Kin? Dia hanyalah seorang kultivator muda dari dunia luar yang tidak memiliki partai. Berdasarkan apa dia bisa menang dari mereka berdua? Pada saat ini, Eric Kin tidak peduli dengan Latinos Zhang dan lainnya yang berada di tanah. Sebaliknya di luar dugaan dia malah melihat pemuda berjubah hitam itu. Tanpa diduga pada akhirnya, dia benar-benar akan bertindak untuk menghadang serangan Latinos Zhang dan lainnya. Jangan salah paham, aku sama sekali tidak ingin mengambil pusat perhatian yang tidak penting seperti ini. Aku melakukan ini, hanya berharap saat aku bertindak, kamu tidak mengkonsumsi terlalu banyak reiki. Dengan cara ini, aku akan tampak seperti menang tanpa kekuatan. Menatap Eric Kin, pemuda itu tersenyum. Apakah kamu ingin bertarung denganku? Maka kemarilah, kata Eric Kin dengan ringan. Tidak lebih dari 2 ekor lalat, hanya asal tepuk saja sudah mati, tidak perlu usaha apapun. Sebelumnya ingin membunuh 2 orang dalam sekejap, sama sekali tidak melampaui harapan Eric Kin. Latinos Zhang dan Barney Wang berpikir bahwa mereka dapat dibandingkan dengan Huo Rong, dan juga dapat berurusan dengan dirinya, benar-benar konyol. Meskipun Huo Rong dulunya adalah pelayan sekte sihir Wuying, statusnya sebanding dengan mereka. Tetapi setelah ketekunan selama 100 tahun, dia juga memperoleh bagian-bagian dari keterampilan sihir kuno, dan berlatih selama beberapa dekade. Jika bukan karena keterampilan sihir yang aneh, saat itu Eric Kin tidak akan dipaksa oleh Huo Rong sampai ke titik itu. Terlebih lagi, Huo Rong juga lebih kuat dari yang dibayangkan, seorang fase penilaian bukanlah lelucon. Oleh karena itu, kedua orang ini lebih baik dari Huo Rong, tetapi di mata Eric Kin, mereka hanya sedikit lebih kuat dari Nikoshi. Nikoshi menduduki peringkat ketiga di Liga Pahlawan Es dan Salju, dan dibunuh oleh dirinya yang hanya memiliki fase transendensi saat itu. Belum lagi Eric Kin sekarang berada di fase transendensi tingkat 8, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Bukan berlebihan, tapi membunuh mereka itu sangat mudah. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Pemuda berjubah hitam itu semakin tersenyum. Tetapi meskipun dia tersenyum, sikap dinginnya terus memancar. Semakin bahagia dia, energi jahat di tubuhnya semakin kuat. Menarik, sangat menarik. Awalnya berpikir datang ke istana es Arktik untuk berurusan dengan masalah yang ditinggalkan oleh Huo Zong, hanyalah hal yang membosankan dan membuang-buang waktu. Tidak disangka kamu memberikan sesuatu yang di luar dugaanku. Membuatku memiliki ketertarikan untuk mencoba beberapa trik denganmu. Pemuda berjubah hitam itu tersenyum dan berdiri perlahan. Saat dia bangun, matanya berangsur-angsur menjadi merah, dan energi hitam mengalir ke seluruh tubuhnya, dengan cepat menyebar. Aura hitam bersatu, membentuk bayangan besar setebal gunung di belakang pemuda itu. Banyak orang yang hadir merasakan depresi dan sesak napas, dan mau tidak mau harus mundur dan menghindar. Masa fase penilaian. Ekspresi semua orang berubah lagi, dan pemuda yang baru saja mengungkapkan kekuatannya ini, ternyata adalah kekuatan fase penilaian. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu kapan saja. Eric Kin menjawab dengan tenang, menyipitkan matanya sedikit, dan setuju tanpa ragu-ragu. Pemuda memancarkan kultivasi, aura yang menusuk tulang mulai bertiup, menyebabkan udara di sekitarnya sedikit bergetar. Ini adalah aura yang menakutkan, yang sebelumnya pernah dirasakan oleh Eric Kin pada Huo Rong, tetapi aura orang ini lebih dingin dan lebih ganas, seperti gunung berapi yang menekan api dan akan meletus. Hanya sebuah aura, tapi itu memberi orang perasaan tersiksa. Eric Kin tidak tahu asal-usul pemuda ini. Tapi aura kultivasinya memang sangat kuat,
Dibandingkan dengan Latinos Zhang dan Barney Wang, itu tidak ada bandingannya. Bersambung.